Halo teman-teman, hari ini kita ada di satu kafe di kawasan Puncak ya, yaitu namanya Mami Pokobo. Namanya unik ya. Nah, sekarang saya ada didampingi oleh manajer operasionalnya, itu adalah siapa? Renhat. Renhat ya. Nah, kita hari ini akan bincang-bincang sedikit tentang Mami Pokobo itu apa gitu ya. Namanya unik ya, namanya unik gitu ya. Sebenarnya kafe ini berdirinya kapan sih? Oh, kalau berdiri kita memang waktu itu ini sebenarnya mau ulang tahun. Oh, udah ulang tahun. Jadi kita waktu itu berdirinya soft opening tanggal 10 Juli. Grand openingnya 20 Juli. Oh, iya iya iya. Jadi bentar lagi pas lah setahun lah kalau Jakarta. Kalau namanya kan Mami Pokobo. Itu kan unik ya. Sebenarnya itu ada filosofinya atau apa sih? Oh, kalau dibilang filosofi takutnya berat nih. Mungkin lebih tepatnya singkatan. Jadi Singkatan, kita sebenarnya pingin kasih satu seperti one stop solution lah buat orang-orang yang pergi ke daerah puncak. Jadi Mami Pokobo itu kan makan, minum, foto, kongko dan bobo. Iya, jadi kita iya, pengennya iya. kalau kesini itu puas lah, semua bisa dilakuin di sini Bisa gitu. lakuin di sini, ya. Tanpa perlu pindah-pindah tempat. Berarti kalau kayak seperti ini kan lihatnya kan kawasannya kan luas ya. Ya lihat di sini kalau malam-malam kita kemarin tuh pernah datang siang ya Rud ya. Kayaknya tuh masih kayak biasa-biasa. Waktu tadi kita masuk di sini lihat wah terang tuh, keren banget gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya konsepnya ambil dari ide apa sih gitu seperti ini? Kalau kita kan memang konsepnya lebih ke rekreasi tadinya. Rekreasi, kan. Betul. Cuman kebetulan memang konsep utamanya itu kita restoran. Bisnisnya. Jadi memang konsepnya itu mau ngambilnya kekinian nih Ko Jafar nih. Jadi sekalian saya jelasin visi sedikit ya Ko Jafar ya. Jadi kan selama ini vegetarian itu makanannya tergolong segmented ya. Bisnisnya selalu segmented. Biasa yang sudah vegetarian mau dari kesehatan maupun dari keyakinan itu yang sudah menengah ke atas biasanya. Betul. Nah, jadi kita pengen di sini nih daerah sini apa sih kita mau bikin vegetarian tapi yang eye catching. Nah, jadi orang tuh tertarik gitu. Tertarik dulu dari luarnya. Udah begitu nyampe di sini baru kan kita info juga ke mereka gitu loh. Ini vegetarian kok gitu. Vegetarian ya. Tapi kita di sini bikin sebisa mungkin makanan-makanan juga yang bisa diterima oleh umum. Betul. Iya. Bahkan sebenarnya saya lihat juga di sini udah konsepnya sebenarnya sudah umum ya, udah kayak tidak terlihat seperti makanan vegan atau vegetarian gitu ya. Gitu ya. Betul. Gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya kayak seperti ini tiap hari buka ya? Kita tiap hari buka. Untuk jam bukanya sih kalau kita dari Senin sampai Kamis itu dari jam 10 sampai jam 22. Tapi itu masih bisa nyantai lah. Jadi last order jam 22, nyantai lagi sampai 23.00. Nah, kalau weekend kita kebetulan lebih panjang 1 jam. Jadi sampai jam 12 malam. Jam 12 malam. Jam 12 malam, betul. Banyak yang sini orang tua bawa keluarganya untuk rekreasi gitu betul, ya sebenarnya ya. Keren. Kita kan sekarang kan orang lebih tertariknya emang kalau kafe mungkin dari desainnya, dekornya. Desainnya. Mereka lebih tertarik ke sana gitu. Tapi kita juga nggak mau bikin konsep restoran yang cuma bisa anak muda aja sebenarnya. Kita pengennya memang yang bisa semua kalangan masuk. Betul. Jadi semua orang nggak ada kecemburuan lah mau datang ke sini cuma buat anak muda. Betul. Jadi dia umum ya. Betul. Gitu. Nah, kalau kita lihat tadi dari jenis makanan di menu tadi yang saya lihat itu ada beberapa jenis model makanan ya, atau dari misalnya ada beberapa negara gitu ya. Mungkin bisa dikit ceritain ya, jadi nanti orang juga banyak tahu gitu ya. Betul. Kalau kita kan kebetulan menunya ada beberapa kategori. Satu mungkin dari western itu ada stick-stickan, ada pasta. Kita ada burger juga. Nanti untuk next month kita bakal ada pizza juga. Pizza juga ya. Tetap vegetarian. Lalu dari oriental juga kita ada seperti kayak ramen, yang kue tiao, bihun dan lain-lain gitu. Nusantara pun kita tetap ada sate-satean. Ini satenya juga kan ya dari bahan vegetarian juga sama. Lalu ada juga yang tadi Nusantara ala carte-nya. Ala carte-nya dari Nusantaranya ya mungkin kayak capcay, seperti kangkung dan lain-lain lah gitu Pak Jafar. Iya, kemarin tuh kita juga ada cobain sabu-sabunya ya. Itu cukup menarik juga ya Ruth ya. Iya. Untuk
untuk sabu-sabunya gitu ya. Jadi ini dari berbagai segmen sebenarnya itu beberapa jenis makanan itu juga tersedia di sini ya berarti ya. Betul. Kalau misalnya tadi saya lihat juga ada live music ya. Ini sih bagus ya konsepnya, orang sambil makan ada live music. Ini tiap hari nggak ya? Oh, kalau live musik kita ada di weekend aja. Weekend aja. Kalau Jumat dan Sabtu itu kita mulai dari 7:30 startnya. 7:30 malam sampai tutup. Nah, tutup. Kalau misalkan untuk hari Minggu itu dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Karena memang jam 1 siang itu puncaknya macet di depan nih. Jadi untuk menemani kawan-kawan buat santai di sini kita ada live musik di hari Minggu pada siang harinya. Gitu. Oke. Kalau lihat kayak gini, tadi saya lihat juga ada plat kendaraannya, nomor polisinya juga kepalanya banyak B ya. Betul. Memang kebanyakan targetnya emang nggak bisa dibohongin lah. Kalau puncak itu memang rekreasi destinasi wisata paling dekat orang Jakarta, Bogor dan sekitarnya. Jadi kebanyakan memang dari sana. Tapi lokalan juga banyak. Mungkin karena harga kita juga buat ukuran kafe sebenarnya nggak terlalu mahal lah ke Jakarta. Jadi sekalian tadi mau menghancurkan juga ibaratnya stereotipnya kalau vegetarian food itu mahal sebenarnya. Iya. Makanya saya waktu rekan saya ajak ke sini untuk lihat mencoba makanannya, saya berpikir unik juga ya, di atas puncak ada sajian restoran sajian vegetarian gitu ya. Dia lihat wah ini sesuatu yang menarik gitu ya. Makanya saya berpikir kok berani melakukan itu gitu. Iya betul. Itu juga dari awal udah banyak tuh pikiran-pikiran negatif kok. Ya kita nggak bisa bohong lah kan tadi balik lagi vegetarian itu segmented. Tapi kita dibalik lagi cara berpikir mungkin waktu itu. Kita pikir restoran di puncak orang pasti nyarinya kan yang udah terkenal betul kan. Kita mau ambil ke arah porsi Sunda, ada banyak di sini betul. Ada Alam Sunda, ada Bumiaki, itu udah terkenal lah gitu. Lalu apa nih yang bisa kita ambil? Western misalkan. Western juga udah banyak daerah Cipanas restoran-restoran. Kebetulan mungkin kita juga vegetarian, jadi kita memang udah kita konsepin aja vegetarian, tapi kita maunya untuk kalangan umum. Jadi sebenarnya mengenalkan lah ke masyarakat umum bahwa vegetarian food itu bukan hanya untuk kalangan tertentu, tapi kita semua bisa jadi healthy juga. Betul. Kita bisa healthy living, kita bisa makan bersih juga, ibaratnya mengurangi kolesterol dan lain-lain. Betul. Lah, gitu. Jadi untuk hal alasan kesehatan ini juga bagus banget gitu ya. Betul. Gitu. Ya, kita mau coba aja dulu kali ya menu-menu yang sudah tersaji tuh ya. Berhubung kita juga udah lapar nih ya. Ya, sudah lapar, kita coba. Tadi ada beberapa menu yang kita sudah pesan. Nah, kalau 2 minggu yang lalu kita mampir sini, yang kita juga ada pesennya 3 macam, tapi berbeda. Ya, nasi dulu itu kita pesennya nasi goreng rawon, terus kita pesen sabu-sabu, terus pesen somai, terus ada lagi satu lagi apa tuh? Nah, steak gitu ya. Nah, jadi hari ini kita pesannya yang berbeda. Kita mau coba dong yang berbeda dong. Nah, jadi kalau teman-teman saksikan di sini juga nanti bisa, wah ada rekomen makanan nih yang kita kalau mampir datang ke sini untuk berwisata kita bisa coba nih gitu ya. Oke deh kalau gitu. Selamat menikmati kalau gitu. Oke. Terima Thank kasih. you. Thank you. Kita makan dulu ya guys. Dah. Oke guys, kita tadi udah bincang-bincang sama manajernya yaitu Pak Reinhard. Nah, sekarang kita akan cobain makanannya. Berhubung makanannya udah dateng semuanya, kita langsung coba aja. Yes. Keburu dingin sih. Tapi memang hawanya dingin teman-teman. Iya. Ya, hawanya dingin. Mantep. Enak gitu kalau buat rekreasi semua kita fresh gitu ya. Ya, betul. Ya. Kita coba guys. Kita coba, mungkin kita mau bareng tes aja gitu ya. Iya, kita boleh tes bareng aja ya. Oke. Saya cobain spaghetti nih guys. Saya nasi goreng pokobo. Kalau nasi goreng pokobo itu isinya ada seperti kayak bakso nabati ya. Ada bahannya bakso nabati. Di sini juga ada kacang polongnya. Dia pakai cabai merah, rica-rica ya. Pasti dia rasanya agak-agak pedas gimana gitu ya. Betul.
Tapi kita ada pesan sedang sih. Dia Aha. ada pesanan kayak level-levelnya gitu. Terus Yuk. kalau di sini spaghetti Iya. seperti biasa, ada spagettinya sama bolognese-nya. Tapi kita akan coba rasanya nih. Kita bagi dua deh. Karena ini sudah malam, kita nggak mungkin satu orang makannya terlalu banyak, kita pesennya. Ini juga kita udah pesen beberapa jenis, kita mau coba. Kita saling sharing aja kali ya. Iya, boleh. Kita coba guys. Ya, kita coba ya. Oke, bismillah. Ini enak loh, Rod. Enak. Ini enak loh, Rod. Ini punya satu ciri khas tersendiri ya. Yang kita kadang suka makan spaghetti pun ini agak ada sebuah tes yang Berbeda. agak spesial gitu ya. Iya betul. Ya. Ini berhubungannya nih, tadi kita tunggu sebentar, suasananya dingin. Ya, Jadi dingin nih gitu ya. Oh, dia anget ini, panas nih. Wah, ini enak gila, banget ini. Enak. Ya. Awal dia kalau udah baru datang kita langsung makan tuh enak banget. Nah, Tapi ini rasanya enak sih guys. ya. Rasanya itu pas banget, nggak terlalu asem. Manisnya pas banget, asinnya juga pas. Apalagi spagettinya juga masaknya pas sih, nggak lembek, nggak Ya. keras. Teksturnya ya, Iya, teksturnya enak. tekstur mie-nya ya. Coba saya minum dulu. Saya tawarkan dulu, nanti saya baru coba nasi gorengnya. Seperti apa sih rasa nasi goreng Kobo? Rica-rica ya? Ini rica-rica ya? Bukan, ini rica-rica. Rica-rica, Iya, rica-rica. Iya, ini rica-rica. Coba ya. Tadi kita mau pesan Mami Fokobo, nasi goreng Mami Fokobo, cuman satenya nggak ada guys, jadi kurang. Iya, jadi Jadi- kita alihkan ke Rica-rica. rica-rica aja. Pedas loh. Ya. Ini sedangnya udah terasa. Oke. Rasanya juga agak wangi sih. Gimana kok? Rempah-rempahnya berasa. Unik ya, Rin. Biasa kalau kita di daerah Jakarta, kita makan nasi goreng rica-rica di beberapa tempat agak berbeda nih rasanya. Dia ada satu apa ya, Rut ya? Bumbu spesial. Kayak bunga itu loh, daun apa sih namanya? Mau kencong atau rencong sih? Ya, Ada ya? kencong ya. Kencong ya. Wangi ya. Wangi ya. Rata-rata di sini makanannya enak-enak. Ya. Ya. Karena berhubung juga lapar juga, Rut ya. Lapar. Nah. Dari pagi saya belum makan. Wow, lu. Enggak lah, dari jam 10. Ya. Buat yang main-main ke puncak atau melintasi ke sini untuk makanan sehat, kita bisa main di sini, kumpul di sini, nikmati malam juga ya, sama keluarga. Hauce. Kue tiaokuanya udah datang. Coba Rut, mau di piring kecil tuh, Rut? Boleh, Coba. boleh. Nah ini enak nih, panas-panas nih. Nah, ini pas nih datang nih. Kuah-kuah gitu ya. Betul. Mantep. Oke guys, jadi gua mau cobain kue tiao siram. Gimana sih rasanya, kita coba. Enak loh. Gini deh. Sebelum saya kenyang,
Kita kayak perlu coba ini. Coba dulu kok. Versi Ini- angetnya ya. Ya, mumpung panas. Lu join lagi, Rut. Ambil dikit lagi. Oh ya, siap. Ini rasanya pas. Nah, geser. Terus dia punya kue tiaonya juga lembut, kenyal. Coba ya. Oke. Cuma ini agak pedes sih. Oh, memang. Pakai lada atau merica ya? Coba. Dia kue tiaw siram. Itu seperti kayak kue tiaw polos gitu. Tapi dia kasih ada kayak merica ya. Mericanya jadi dia waktu kita makan itu terasa pedas dan hangatnya, Rut. Iya. Kalau di suasana kayak dingin gini, mau makan kayak gini sih ya cocok lah ya. Cocok. Cuman kalau kita pesen buat anak-anak mungkin ini kurang cocok. Tapi kalau kita buat orang yang anak remaja, buat dewasa, ini cocok. Iya, betul. Sayurannya juga segar. Jadi makanan di sini ada yang VG, ada yang vegan. Jadi bagi kita yang vegetarian, mungkin yang non bawang-bawangan ya, kita sudah bisa request pada saat kita mau pesan. Bagi kita yang vegan, di sini kan juga ada yang produk telurnya juga. Jadi kita bisa juga request untuk tidak dicampurkan dengan bahan-bahan telur atau bawang. Gitu nanti kokinya akan siapin sesuai dengan pesanan kita. Ya. Jadi ditekankan non telur, non bawang guys. Maaf guys, gua dikit ngomongnya, lagi lapar. Karena kita pesan beberapa makanan dan kita sifatnya join-joinan, ya kita ya apa adanya ya. Kayak seperti saya ini misalnya nasi goreng campur spaghetti, gitu ya. Nikmatin aja gitu ya. Nah itu nggak tahu cita rasanya kayak gimana. Ini pedas loh ini. Terus ada satu menu lagi guys, kamu mau cobain. Ini namanya roti cornet keju. Dari view-nya sih oke. Jadi cornetnya itu dia pakai jamur-jamuran guys. Coba Isi dulu. dalamnya ya? Iya. Mau coba dulu. Patah. Oke, pakai jadi, dulu. ya. Oke, thank you. Kalau roti biasanya gini, Rod. Kalau roti bahan dasarnya kan itu kan roti, namanya roti kan umum, gitu ya. Yang kita mau coba itu adalah isinya. Iya. Kalau saya tebak, isi cornetnya sama seperti yang 2 minggu lalu kita makan. Bener nggak? Yang grilled stick. Bener ya? Sama ya? Cuman ini daging-dagingannya itu lebih kelihatan sama digoreng. Kalau yang kemarin dia nyatu jadi satu, terus lebih halus. Oh. Atau emang dia punya gorengannya juga cuma ditambahin. Dalamnya sama yang kayak Ya. minggu lalu punya. Nah, di bawah live musiknya main lagi. Jadi kita makan sambil nikmatin live music. Betul. Oke. Oke guys, jadi kita udah selesai makan. Ini makanannya enak-enak. Terus nanti Mami Fokobo ini bisa dinonton yang part pertama di channel saya, Rudy Cyclone. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Ya. Ada tambahan kok? Ya, jangan lupa kita Subscribe, yes, like, comment, and share. ya. Jangan lupa subscribe ya guys. Thank you. Dadah. Thank you.